Setelah kita menyadari ini bulan-bulan Nabi Muhammad SAW, maka dari dasar inilah disebutlah bulan ini Syahru Sayyidina Muhammad, bulan baginda Nabimu. Ada satu hadis riwayat Dailami tapi hadisnya dhaif. Rajab syahrullah, Sya'ban syahru Muhammad, Ramadan syahru ummati. Rajab bulan Allah, Sya'ban bulan Rasulullah, Ramadan bulan umat Rasulullah. Tapi hadisnya lemah, kita nggak pakai itu. Ya, kita pakai kalam ulama berdasarkan tadi bahwa ayat sholawat al-Muhammadi turunnya bulan Sya'ban, maka bulan ini disebut bulan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bulannya Nabi. Itu sebabnya Nabi suka puasa di bulan ini. Lalu ada asbab kedua beliau suka puasa. Dalam hadis Abu Daud, Tirmizi, Ibnu Majah, Ahmad, itu kalau kita simpulkan ada satu redaksi. Beliau ditanya kenapa puasa, kata Sayyidah Aisyah, kenapa engkau suka puasa di bulan Sya'ban wahai baginda? Apa jawaban beliau? Aku suka berpuasa, kenapa? Karena bulan ini semua amal dilaporkan besar-besaran, laporan tahunan. Jadi amal kita itu ada laporan harian, ketemunya setiap fajar. Maka malaikat yang di bumi yang bertugas naik, sebelum naik dijumpa dengan malaikat yang berturun, disebutlah itu masyhuda, disaksikan oleh malaikat. Kenapa? Malaikat yang di langit yang di bumi menyaksikan kita lagi sholat subuh. Atas dasar itu Sayyidina Umar meriwayatkan dari Nabi dalam hadis yang sahih bahwa sholat subuh berjamaah setara dengan setengah malam tahajud. Ya, setengah malam kita tahajud setara dengan sholat subuh. Apalagi udah tahajud, subuhnya berjamaah. Itu falaka fadlun wa fadlun wa fadlun wa zadakallahul fadla. Ya. Beliau suka beramal, suka sholawat, suka berpuasa di bulan ini karena amal umatnya diangkat, dilapor kepada Allah, maka pengangkatan amal itu dipuasakan oleh beliau. Itulah syafaat Nabi Muhammad SAW. Ya, Nabi mempuasakan amal kita supaya diterima oleh Allah. Bangun istanamu di surga bersama program Wakaf Surau Ribat Buaran. Ribat salah satu tujuan pembangunan surau Ribat yang saat ini sudah masuk tahap konstruksi sejak 1 Agustus 2024. Selain untuk memfasilitasi ruangan kajian yang lebih kondusif, surau ini juga dibangun untuk berbagai kegiatan ke depannya. Salah satu di antaranya juga untuk kegiatan zikir dan suluk bagi para salik. Untuk itu, kami mengajak para sahabat untuk turut serta dalam menebar manfaat dan syiar dakwah melalui program Wakaf Pembangunan Surau Ribat Buaran. Wakaf bisa disalurkan melalui nomor rekening yang muncul pada layar atau juga bisa melalui website resmi kami di wakaf.nuraniahofficial.com. Melalui website tersebut, sahabat bisa mendapatkan informasi terkini seputar perkembangan pembangunan surau. Untuk memulai wakaf, cukup klik donasi sekarang, lalu pilih nominal yang tersedia, atau silakan masukkan sendiri nominal yang ingin diwakafkan. Klik tombol lanjut ke pembayaran, dan sahabat bisa masukkan nama serta nomor WhatsApp yang nantinya akan digunakan untuk mendapatkan pesan wakaf secara otomatis. Sahabat juga bisa memberikan doa terbaik sebagai bentuk dukungan untuk pembangunan surau. Terakhir, klik transfer sekarang untuk memproses data wakaf sahabat. Untuk segala bentuk dukungan dari para sahabat semua, kami ucapkan terima kasih. Jazakumullah ahsanal jazaa wa barakallahu fiikum. Puji syukur kepada Allah, alhamdulillah, nikmat paling besar. Gak usah jauh-jauh, detik ini, malam ini kita diizinkan Allah berkumpul di bulan Sya'ban, bulan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Sya'ban itu diturunkan pada bulan ini surat Al-Ahzab ayat berapa tuh ya? 56 ya? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah bersolawat. Allah itu ada tanpa permulaan, disebut qadim. Maka sekali dia bersolawat, selama-lamanya dia bersolawat.
kita ini diadakan bahasa Indonesianya dicipta atau makhluk. Bahasa Arabnya hadis, makhluk. Maka kalau kita bersolawat mutaghayyir, mutaharrik. Kadang solawat, kadang tidak. Ya, solawatnya kalau ngeliat Alfat lewat, solawat. Pengen beli Alfat gitu ya. Ajaran siapa lah itu ya? Boleh, boleh. Tapi apakah solawat itu selevel dengan Alfat? Lebih mulia solawat atau Alfat? Apalagi Avanza. Lebih mulia mana? Solawat atau Alfat? Satu solawat. Mana yang mulia? Solawat. Maka kalau orang minta sesuatu yang kecil dengan yang besar, ya pasti mustajab. Kecil itu sama Allah. Cuma kita kurang yakin. Tapi nggak pantas. Allah itu bersolawat ke Nabi karena ada hajat nggak? Mau nanya nih. Allah bersolawat ke Nabi karena cinta apa karena ada hajat? Makanya di ayatnya dimulai dengan pengumuman innallaha, sungguh Allah bersolawat. Bukan karena Allah butuh Muhammad, enggak. Allah enggak butuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kapan solawatnya meniru akhlaknya Allah? Takhallaqu bi akhlaqillah, kata Imam Surawardi. Ini athar perlu diamalkan. Ini riwayat kalimat perlu diterapkan. Berbuatlah, beradablah seperti adabnya Allah ke Nabi Muhammad SAW. Allah pun pasang adab ke Nabi Muhammad. Masa kita nggak pasang adab? Punya teman, giliran lagi ada hajat, puji-puji kita. Kita sebut nih teman apa? Teman apa nih Pak Maulana kalau ada teman begitu? Punya teman begitu nggak? Punya, ya. Giliran lagi butuh, puji-puji kita, datang ke kita. Giliran lagi nggak butuh, lupa. Itulah adab orang hari ini sama nabinya, Nabi Muhammad SAW. Pantas nggak? Wujud kita ini Bapak Ibu berasal dari percikan nurnya. Maka nggak pantas kalau bersolawat karena ada hajat duniawi. Solawat itu bukan dunia. Solawat itu pada diri Allah, qadim azali. Pada diri kita tidak qadim, pada diri kita baru. Tapi coba lihat. Ini ilmu Buya Hasbi, ini ilmu bahasa Arab. Coba baca. Sallallahu ala Muhammad. Terjemahin. Sallallahu, Allah bersolawat atas Muhammad. Jadi siapa yang bersolawat? Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ya Allah, turunkan rahmat solawat kepada Muhammad. Siapa yang menurunkan? Kita. Bukan. Jadi yang bersolawat siapa? Selama-lamanya yang bersolawat itu Allah. Maka solawat kita itu supaya satu frekuensi dengan gerak solawatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gimana? Baru sadar ya malam ini ya? Kita kalau solawat bukan kita yang bersolawat, justru kita diajak melebur dalam solawatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melebur itu kalau bahasa kitabnya fana. Gampang toh? Ya. Fanakan salawatmu dalam salawat Allah. Habiskan kehendakmu dalam kehendak Allah. Maka tiada pada hakikatnya yang bersolawat kecuali Allah. Ini lidah punya siapa? Ini kolbu siapa yang berkuasa? Ini otak siapa yang kasih? Jadi kalau ini bersolawat, sebenarnya siapa yang bersolawat? Allah. Dan beruntunglah orang-orang disertakan dirinya, diikutkan dirinya dalam sholawatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya,
Kalau kita doa sendiri Bapak Ibu itu lama nyampenya. Tapi kalau doa pakai sholawat dipercepat 10 kali lipat. Karena satu sholawat 10 rahmat. Kalau Bapak nih Ibu sholawat sendiri, doa sendiri lama nyampenya. Tapi kalau doa dimulai dengan memuji Allah, dibuka dengan sholawat, langsung dibuka pintu langit. Masih ingat Nabi Muhammad SAW? Ketika naik ke langit pertama, Jibril tuh bolak-balik naik turun langit. Itu masih ditanya sama security langit. Kamu siapa? Gak takut itu. Emang tugas security. Security langit ngapain pertanyaannya? Nanyain siapa yang naik, siapa yang turun. Kamu siapa? Dijawab oleh Jibril, ana Jibril. Jibril gak ngomong nih, kamu gak kenal gua. Gak gitu deh. Tetap ngikutin SOP-nya, saya Jibril. Itu belakangmu siapa? Muhammad. Muhammad yang mana? Bu'itsa ilaih. Itu Muhammad yang bertugas sebagai Rasul. Oh langsung malaikatnya bilang, marhaban binabiyillah wa rasulillah wa habibillah. Selamat datang kekasih Allah. Itu malaikat gak bilang selamat datang ke Jibril. Malaikat bilangnya apa? Selamat datang wahai Muhammad. Pintunya Jibril buka pintu langit, sholawat nyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka langit ada berapa? Berapa pintu? 7. Maka kalau mau doanya cepat naik, sholawat 7 kali baru doa. Ya. Itu rahasianya. Lafaz 7. Kenapa tawaf 7 kali? Ya, semua pintu-pintu rahmat itu 7 kali 7 kelipatan 7 14 begitu terus. Ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ini langsung serius nih Pak, langsung ngegas ini. Karena sudah bulan Syaban, tinggal berapa hari lagi Beb ya? Tinggal berapa hari lagi? Kalau kita nggak ngegas ini, khawatir nggak bisa ngejar. Maksud kami menyebutkan Bapak Ibu, saudara-saudariku, ini bulan Allah turunkan ayat sholawat dan Allah tidak pernah berhenti bersolawat. Jadi ada orang nanya ke Imam Abu Hanifah, Abu Hanifah Allah lagi ngapain? Ada satu riwayat ya menyebutkan kalimat ini, Allah sedang bersolawat. Allah sedang ngapain? Sedang bersolawat. Dan selalu bersolawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Kami ulangi pertanyaannya, Allah bersolawat ada hajatnya nggak? Yang berhajat berarti dia tidak sempurna. Allah maha sempurna. Tuhan pencipta alam semesta. Dia tidak butuh apapun, dia tidak berubah lagi. Dia sudah konstan dan maha konstan. Maka dia bersolawat, justru dia melimpahkan rahmatnya kepada Sayyidina Muhammad SAW. Ya. Ingin hidup diberkahi, solawat. Ya. Apapun masalahnya nanti bisa dilalui. Ya. Insya Allah bisa dilalui. Nabi punya masalah nggak? Nabi punya masalah Bapak Ibu. Nabi itu masalahnya paling banyak. Asyaddun nas bala'an al-anbiya, tsummal amsal fal amsal. Orang yang paling banyak ditempa, yang paling banyak dikasih masalah itu para nabi. Nabi paling tinggi siapa? Nabi Muhammad SAW. Maka dalam rentang waktu yang pendek, itu setara dengan penderitaan alam semesta. Itu Nabi Muhammad SAW. Semua masalah para nabi terkumpul pada hari-hari beliau yang pendek itu. Oleh karenanya, tenang ya, kalau orang ditempa, diuji, ditarbiyah Allahnya banyak, pertanda anugerahnya besar. Pertanda apa? Orang yang sekarang jadi presiden berapa kali gagal? Berapa kali kena prank? Ya, masih ingat nggak 5 tahun lalu bentar-bentar sujud syukur, atau di prank sama ya, lembaga survei. Alhamdulillah dia sabar jadi. Ya kan? Di prank oleh orang berkopiah. Dan dia mau-mau aja.
Karena dia Islam, dia Muslim, maka dia kalau ada orang yang ngajak berjuang atas nama Islam, dia mau. Oh, ternyata orang Islam ini banyak juga kelompoknya. Yang kemarin kan masih juga perjuangannya bersama orang Islam, tapi beda dengan kelompok yang sebelumnya. Berapa kali dia serius ya, diuji macam-macam. Nah ini baru jadi presiden, belum ngapa-ngapain udah dapat utang nih kan. Itu orang baru jadi presiden langsung kena utang dia. Sama kayak gubernur Jawa Barat ya, sama. Jadi kalau ingin jadi orang terpilih, siaplah dipilih untuk diuji dan ditempa. Ya, orang-orang yang juara itu dia melewati ujian nggak? Pejabat-pejabat, orang-orang sukses itu masalah dia banyak nggak? Banyak. Negara yang paling maju menurut kita kan sekarang Amerika atau Cina udah mulai maju. Korsel, tahu nggak Bapak Ibu? Utangnya paling banyak. Terus mereka utang sama siapa ya? Mereka utang bukan ke sebuah negara. Artinya masalahnya lebih besar, maka dia menjadi negara besar. Ini negara berutang-utang segitu gitu udah rame-rame ya. Negara maju itu masalahnya juga maju. Kalau rohani mau maju, pasti masalahnya juga maju. Masalahnya lengkap tuh ya, di masjid, di majelis, di rumah, ya pasangan, anak, bertetangga, belum lagi musuh. Orang lain seneng nggak kita sukses, Bapak Ibu? Orang lain seneng nggak? Nggak ada yang seneng. Orang lain seneng nggak kita pinter? Nggak ada. Kenapa? Diiri dengki. Musuh kita yang sebenarnya bukan orang-orang ini, tapi syaitan. Kira-kira syaitan itu seneng nggak sama orang berilmu? Makanya sampai nanti ulama-ulama itu akan dituduh sesat, akan dituduh gila, dituduh penyihir, dituduh macam-macam. Kenapa? Karena mereka paling dibenci oleh syaitan. Itu tempaan untuk mereka. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ia paling akhir diutus, tapi ia paling awal dicipta. Ya, kuntu awwalan nabiyyin fil khalq. Aku nabi pertama. Dan nabi pertama bukan Nabi Adam ya. Halo. Siapa nabi pertama siapa? Bukan Nabi Adam. Nabimu, maka buku-buku di sekolah mesti dibenerin tuh, Pak. Mana Pak Kemenak nih, Pak Kemenak tadi. Harus disampaikan. Saya sudah nggak aktif lagi tuh acara-acara itu. Dulu kita aktif meneliti itu. Hadisnya jelas. Kuntu awwalan nabiyyin fil khalq. Hadisnya sahih. Aku nabi pertama. Bukan Adam. Adapun di bumi, nabi rasul pertama yang diutus Nabi Nuh. Betul ada hadisnya. Tapi nabi pertama secara mutlak siapa? Nabi Muhammad SAW. Terus kenabiannya di alam mana? Kenabiannya pada alam nuraniyah. Alam apa? Nur. Dari nur itulah tercipta semua alam. Dan itu ijma ulama ahlus sunnah dan sufiyah. Cuma orang-orang yang gak mau terima ma'rifatullah aja yang nolak. Makanya kalau baca maulid, pasti semua kitab maulid menyebutkan bahwa alam ini tercipta dari nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tercipta dari kun fayakunnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada kunnya. Makanya orang kalau ngobatin sudah pakai kudu kun, jadi lama-lama jadi du kun, cocok logi. Jadi Allah lagi ngapain sekarang? Senantiasa berselawat. Yusalluna 'alan nabi, sedang dan selalu berselawat.
Jadi malulah kepada Allah. Oleh karenanya, kalau kita sedang melafazkan sholawat, kita ini milik Allah. Lillahi ma fis samawati wal ard. Milik Allah lah yang di langit, yang di bumi. Kita sedang di bumi. Kalau kita bersolawat berarti kita sedang dimuliakan. Bukan kita yang memuliakan. Nabi perlu nggak solawat kita? Perlu nggak? Nggak perlu. Yang perlu solawat itu kita, bukan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu ngegas pertamanya. Ya. Jadi ayat yang turun di bulan Sya'ban ayat apa? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Semua ayat yang menyebutkan ya ayyuhalladzina amanu selalu di awal ayat, kecuali surat Al-Ahzab ini. Ya ayyuhallazina amanunya setelah kalimat innallaha. Kenapa? Semua kalimat ya ayyuhallazina amanu itu isinya perintah, tugas, beban. Bahasa Arabnya taklif. Beban arti bahasa Arabnya apa? Salat itu terasa beban nggak di awal-awal salat? Ya, bener ya? Emang rasanya beban. Tapi di ujung sholat ada sholawatnya. Ada. Wajib nggak? Rukun sholat nggak? Rukun. Kenapa dijadikan rukun? Supaya hilang rasa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Supaya hilang rasa berat dan besarnya, dia menjadi ringan. Karena Allah bersolawat dengan penuh cinta, maka kita pun bersolawat dengan cinta. Bapak ibu, kalau ini bapak-bapak nih nraktir mak-mak tapi kita nggak kenal, 50.000 berat rasanya. Tapi kalau sama istri yang di rumah udah berapa tahun naktir, berat nggak? Traktir mulu kan? Nggak ada berat. Kenapa? Cinta. Jadi kalau orang cinta, dia memberi itu nggak ada rasa memberi. Dia rasanya sedang mengungkapkan rasa cinta. Jadi sama Nabi jangan hitung-hitungan. Kalau masih ngitung-hitung salawat 4.444, ente belum pencinta. Itu masih orang yang transaksional sama Rasulullah. Rasulullah itu badannya sakarat, udah nyampe di dada yang disebutnya kita. Apa kata Rasulullah? Itu Nabi nyebut ummati. Semua orang yang bersolawat kepadanya masuk di situ. Semua orang yang bersyahadat masuk di ummati. Supaya nama kita terang benderang di situ, baca solawatnya banyak-banyak. Oleh karena itu, untuk menjawab ummati itu disebut solawat al-ummi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wasahbihi. Jadi ummi di situ bukan ummi tidak baca tulis. Quran turun ke Nabi bukan? Nabi disuruh baca nggak? Utlu ma uhiya ilaik. Bacalah yang diwahyukan padamu. Jadi Nabi bisa baca nggak? Nabi bisa baca? Siapa bilang Nabi nggak bisa baca? Nabi itu tidak menulis, iya. Tapi Nabi membaca, bahkan lebih hebat dari semua aksara yang ada di alam semesta. Utlu ma uhiya ilaik. Bacalah yang diwahyukan kepadamu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Rabbmu. Nabi baca nggak? Maka hadis yang menyebutkan Nabi tidak membaca, maksudnya tidak ditakdirkan membaca aksara-aksara bumi. Tapi Nabi tahu itu. Semua ilmu dari beliau. Coba perhatiin. Aksara itu ilmu nggak? Bahasa ilmu nggak? Apa kata beliau? Ana darul hikmah. Hadis Tirmizi. Di hadis yang lain,
ana madinatul ilmi, aku kota ilmu, aku kota hikmah. Maka semua ilmu ada pada qalbu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau begitu Nabi ngerti komputer nggak? Ngerti. Cuma beliau kan nggak hidup zaman sekarang. Tapi kecerdasan orang menemukan komputer apapun itu ada nur di dalam dirinya. Nur akliyahnya Rasulullah SAW. Itu nur nyampe ke otak orang jadi cerdas. Nur nyampe di tangan, tangannya bisa naik begini. Nur nyampe di kaki, orang bisa jalan. Nur masuk di kolbu, dia berzikir. Nur masuk ke dalam sirnya, di situ dia bermakrifat. Gitu, ya. Coba kalau cahaya, ini saya mau tanya, ini ada kuning ya, ada kuning sama putih, bener? Cahayanya putih, cahayanya kuning. Itu yang kuning cahayanya apa bolamnya? Kacanya. Kacanya. Cahaya itu murni. Nah, ketika dia sampai di suatu tempat, dia menyesuaikannya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sampai di mata dia melihat. Tuh, bisa melihat nggak? Halo. Halo. Sallallahu alaihi Muhammad. Ente bisa lihat? Nah, itu karena ada nur Muhammad SAW di mata kita. Suara yang bagus-bagus tadi itu bukan suara ente itu. Ya, jangan sombong ya, jangan riak. Katakan, ya Allah, terima kasih yang telah meneteskan, memercikkan nur Muhammad pada pita suaraku. Maka indah nih suara kalian. Kenapa? Orang paling tampan, paling indah wajahnya siapa? Ya, kata Nabi Muhammad SAW, itu tampannya Yusuf dariku. Separohnya aku dikasih ke dia. Siapa yang ngomong? Nabi Muhammad SAW. Ini wajahnya standar semua ini. Ini mungkin dapat 0,00001 gitu. Lumayan lah ya. Ya. Ya paling Habib ini hidungnya permanen emang ya. Emang dapat darah sono jadi hidungnya nggak. Tapi banyak juga Habib pesek ya kan. Nikah sama pribumi pesek jadinya. Jadi standar Habib itu bukan hidung mancung, hidung pesek, bernasab. Terbahas nasab. Bagaimana? Astagfirullahaladzim. Padahal yang tengkar itu juga punya nasab. Sama-sama punya nasab. Berarti yang tengkar sama-sama zuriyat. Kita cuma bilang ya selesaiinlah masing-masing. Karena kalau kita mau ngajarin yang merasa bernasab kan susah Bib ya. Susah kita. Kalau nasab jasad bisa digugat. Tapi kalau nasab nur, nasab ruh, nasab ilmu, bagaimana menggugatnya? Maka kami pesan guru-guru kami gak usah bahas nasab Ar-Razi. Dulu kan sempat bahas nasab setengah tahun pertama. Ya, habis itu saya ditegur guru saya. Tugas kita nyari nasab nur ke Rasulullah, mempertahankan nasab ruh kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Maka habis itu kita narik diri. Kita sibuk ngaji aja, ngaji, taklim, ta'rif, kalim, gitu aja. Nah, kembali ke ayat tadi. Semua ayat, ada sekitar 50-an ayat, ya ayyuhalladzina amanu, itu tidak ada yang dimulai dengan innallaha kecuali ayat sholawat. Kenapa? Karena semua panggilan ya ayyuhalladzina amanu, panggilan tugas beban. Taklif bahasa Arabnya. Kalau sholawat itu bab cinta tanpa syarat. Cinta. Dari ayat inilah Syekh Abdul Qadir Jilani Al-Qutub Ar-Rabbani Qaddasallahu Sirrahul Aziz, beliau dapat ilham, Allah berkalam di dalam sirnya. Apa kata Allah? Ya Al-Ghaus Al-A'zam, khalaqtul malaikah min nuril insan. Aku ciptakan malaikat. Jangankan kalian, malaikat aja nurnya tercipta dari nur sang al-insan ini bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Apalagi tubuh kita ini ya.
Ini kadang mungkin dulu bahannya tanahnya tanah liat kuning agak gosong-gosong dikit, jadi kuritnya pas kena nur tetap gosong. Jadilah orang-orang Al-Khaif dan sekitarnya ya. Ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Maka bersolawatlah tanpa syarat. Jangan hitung-hitungan lagi. Hitungan itu cuma latihan. 100 pagi, 100 sore. Itu untuk disiplin. Jadi kalau kami mengijazahkan solawat 100 pagi dan sore, itu bukan transaksi kepada Allah. Itu cuma latihan. Sampai si murid terbiasa, dia bersolawat tanpa angka. Ya. Kita sama istri, sama orang tua, sama anak hitung-hitungan nggak? Nggak usah hitung-hitungan. Jor-joran kita sama mereka. Baru ke orang tua yang jasanya cuma segitu, mohon maaf. Nabi Muhammad SAW jasanya sampai hari ini nggak pernah putus. Sama orang tua aja nggak boleh hitung-hitungan, apalagi sama orang tua alam semesta. Abul Alamin, Al-Ab Al-A'zam. Itu di doa salawat apa kalimatnya? Al-Ab Al-Azam, Al-Ab Al-Akbar, ya. Ayahanda agung. Di doa salawat tuh, ya, Maulid Habsyi. Betul ya? Ente udah hafal belum? Hafalin itu, ya. Berkah lah itu insyaallah. Coba nanti hafalin tuh Maulid Habsyi, hidup ente berkah insyaallah. Kenapa? Dipenuhi dengan nur Nabi Muhammad SAW. Saya udah lihat beberapa orang yang mendawamkan Maulid Habsyi. Hampir tiap hari dia baca. Berarti setiap kali nyebut nama Nabi dia selawat, nyebut nama Nabi dia selawat. Hidupnya nggak pernah susah. Walaupun kata orang dia susah, tapi dia nggak pernah susah. Tapi rata-rata Allah angkat derajatnya. Ya. Tapi tunggu dulu, jangan selawat karena pengen tidak susah. Bertahajat. Ente salawat bukan karena cinta, tapi karena tidak ingin. Boleh begitu, boleh, tapi untuk orang awam. Kalau udah lama ngaji nggak boleh lagi. Ini udah berapa tahun nih Islam? Islamnya udah berapa tahun? Mualaf. Sampai kunci nanya, emang nggak boleh Tat kita minta pakai salawat? Bukan nggak boleh, ente udah lama ngaji. Udah lama ngaji, harusnya tambah makrifat, tambah kenal dia sama Allah. Bukan malah tambah transaksional sama Allah. Ini ciri-ciri orang udah lama ngaji ya, Bu ya. Pertanyaannya bukan, Ustadz boleh nggak? Itu berarti berkemarin sore ngajinya, walaupun udah puluhan tahun. Kalau orang udah lama ngaji, pertanyaannya pertanyaan rohani. Ustadz, bagaimana caranya menghidupkan rasa rindu di dalam kolbu kepada Allah? Itu baru dia. Kalau yang agak naik-naik dikit tapi masih level standar, Ustadz gimana caranya biar sholat khusyuk? Itu level rendah juga itu. Ya. Sholawat aja banyak-banyak. Tapi jangan lupa berguru. Ya, ini orang sombong. Ya. Giliran ilmu dunia berguru, matematika berguru, matematika akhirat kenapa tidak berguru? Guru saya langsung Al-Quran aja. Wow, berarti kamu setara Rasulullah dong. Ya. Berguru ke Quran dengan berguru ke mushaf beda nggak? Allah turunkan ke Nabi mushaf Al-Quran atau Al-Quran, beda nggak? Mana mushaf Quran? Ada mushaf Quran sini? Nah, coba kita cek dulu nih. Ada mushaf Quran nih, Pak? Waduh, gawat nih khotibnya kehabisan taksi di sini nih. Nah, ini kita mau cek dulu nih ya. Ini orang lajnah yang punya kerjaan ini. Saya mau tanya, Quran yang diturunkan Nabi begini? Serius? Ntar dituduh kafir loh sama orang. Ya, ada yang mati motong-motong video jadi bahaya nanti nih. Ini namanya mushaf, bukan Al-Quran. Bisa bedain? Mushaf Al-Quran beda. Mushaf itu dicipta, ditulis, diperjualbelikan. Ada awalnya, ada akhirnya. Kalau Al-Quran itu kalam Allah. Turun kepada sirnya, ruhnya Rasulullah SAW. Ya.
Huruf-hurufnya rahasia. Saking rahasianya ahli kalam mengatakan tidak berhuruf dan bersuara. Padahal ada hurufnya. Kenapa tidak ada huruf dan suara? Itu pada zat Allah. Kalau turun ke Nabi Muhammad kan sudah berhuruf. Nabi tidak diturunkan mushaf. Nabi diturunkan apa? Al-Quran. Beda. Coba digini-giniin mushaf ke kepalanya. Turun gak isinya? Nggak turun, Pak. Terus gimana dong? Ini simbol dari Al-Quran. Ini bukan Al-Quran. Terus ini apa? Ini salinan Quran dan Quran beda? Beda. Gambar asli dengan gambar salinan beda nggak? Tiruan? Beda. Tapi jangan sembarangan kayak dosen di Jogja tahun berapa tuh ya, ini bukan Quran, injek aja. PANT. Coba ya, saya kalau ada orang begitu gergetan ya. Kita pengennya kita ambil foto dia, nih foto kamu sini. Ambil foto dia, kita injek. Marah nggak? Marah nggak? Salinan gambar muka dia kita injek, marah nggak dia? Itu Ahok waktu dia jalan, dia lihat orang demo foto Ahok terus dibuat X, nangis dia, Pak. Ahok itu orang yang paling tegas se-Indonesia kayaknya sama itu. Jadi kita tetap takzim kepada Al-Quran. Kenapa? Dia menunjukkan ada Quran yang asli. Ini Quran salinan. Qurannya Nabi udah pernah lihat belum? Saya juga belum. Quran yang kita pakai sekarang disebut Mushaf Sayyidina Utsman. Tapi tunggu dulu. Ini Buya Asfi sudah pernah lihat di Uzbek salinan 50 salinan dari satu mushaf Sayyidina Utsman. Udah pernah lihat Buya? Bisa baca? Sama nggak dengan ini? Sama nggak? Beda kok. Berarti mushaf itu mengalami perubahan. Qurannya berubah nggak? Halo. Mushaf saya masa kecil sama sekarangnya udah beda. Tapi Qurannya beda nggak? Ini mengerti ilmu akidah di sini pentingnya, supaya nanti nggak dikecoh orang. Banyak mahasiswa udah kekecoh ini bab beginian. Udah banyak mahasiswa kurang ajar sama mushaf, nggak menghargai proses sejarah. Terus kalau orang belajar ke mushaf sama nggak dengan belajar ke Quran? Yang belajar kepada Al-Quran hanya Rasulullah SAW. Kalau kita belajar dengan mushaf, mushaf itu barang hidup atau barang mati? Bisa nggak berguru sama barang mati? Coba, kalau Buya Asfi baca ayat sama Bapak Ibu baca ayat, beda nggak hasilnya? Ya udah, kalau nggak mau bukti ya, ambil 5 kitab saya di rumah, tapi nggak ada barisnya, nggak ada harokatnya, bawa pulang 5 hari jadi alim nggak? Kenapa? Ilmu itu fis sudur, di sini diukir Allah. Kertas itu cuma imitasi salinan ilmu. Bisa bedain? Jadi jangan berbangga sama buku, sama mushaf. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Oleh karena itu, karena Al-Quran turunnya kepada kolbu Nabi, diwariskan kepada kolbu pewaris Nabi, bergurulah kepada para pewaris Nabi Muhammad SAW. Bisa lihat YouTube nggak? Ya, dalam YouTube itu cuma suaranya. Rasanya nggak bisa, Pak. Rasa itu mesti dijemput. Ini kan enak didatangin ustadz. Udah pernah datangin ustadz belum ngaji? Paling 1-2.
Ilmu itu bita'allum, dijemput kepada yang punya ilmu. Kalau ini kan ditunggu nih ya, enak bener dianterinnya. Honornya tinggi harusnya tuh. Astagfirullahaladzim ya. Ciri-ciri orang sesat kata Allah ya, itu orang yang bertarif. Benar gak? Ittabi'u man la yas'alukum ajra. Ikuti orang yang tidak bertarif. Mereka itulah yang disebut al-muhtadun, yang dapat hidayah. Canda tapi serius. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kayaknya minum dulu nih Pak ya. Kenapa? 3 tahun belasan ya. Iya. Abis udah lama gak ketemu dikata-katain ya. Emang disuruh ngata-ngatain tuh malam ini. Jadi malam ini mulai tinggal berapa hari lagi? Ini bulan sholawat. Jadi kalau bisa setiap malam jangan kurang sholawatnya dari 100. Ya kalau guru saya dia kalau nggak bisa tidur kalau nggak 1000. Ada juga kita ketemu wali Allah 10.000 di tiap malam. Dikasih 100 dia bilang, ih banyak amat guys. Giliran main handphone setengah 2 episode katanya nggak lama. Tapi giliran mau kasih kepada baginda sallallahu kok lama gitu rasanya. Karena kita kenal nabinya dari dulu. Karena diancam-ancam kenal Nabi ya Sayyidana ya Rasulullah, hai baginda, berapa ya suka-suka kamu sanggup apa, relanya apa, terusnya berapa. Lalu Ubay lagi mencoba nih transaksi menego. Gimana kalau aku salawat 1/4 wahai Rasulullah? Semua yang salawat. Kata Nabi, kalau lebih baik. Ubay ini tapi dia hafiz Quran. Gimana kalau nisf ya Rasulullah? Setengah. Itu udah bagus, udah banyak. Cuma kalau ente naikin lagi lebih baik wahai Ubay. Ini hadis sahih ini ya. Kalau 2/3 bagaimana? Allah. Udah seperti kamu yang lebih banyak dari itu. Apa kata Ubay ya Sayyidi ya Rasulullah? Idzan aj'al kulla salati laka. Kalau begitu aku jadikan semua sholawatku hanya untuk engkau tanpa syarat. Apa jawaban Nabi? Idzan yukfa hammu wa yughfar dzanbuk ya. Kalau begitu ini apa bahasa Arabnya apa reward dari Allah untuk orang yang sholawat tanpa syarat. Satu, semua yang kebayang dalam pikiranmu, mengganggu pikiranmu akan dibereskan Allah. Karena kamu sibuk menabung rasa rindu kepada Rasulullah, maka semua selain Rasulullah Allah selesaikan. Yang kedua, wa yughfar dzanbuk. Kalau begitu berkat salawat semua dosamu diampunkan. Orang salawat mungkin gak syirik, udah gak mungkin. Karena nur salawat sudah membersihkan semua gelap di hatinya. Maka Ubay bin Ka'ab dia jalan, dia berdiri, dia duduk, dia mau tidur, dia sholawat. Meninggal pun Nabi secara fisik bagi dia nggak ngefek. Kenapa? Dia hari-hari sudah bersama Nabi Muhammad SAW. Maka di salah satu buah dari amalannya Ubay dipanggilnya Ubay sini. Ya. Allah suruh kamu baca Quran. Kata Ubay, nangis di hadis Sahih Bukhari, samani Rabbi. Ya.
Ya Rasulullah, apakah betul Allah menyebut namaku Ubay? Kata Nabi, "Na'am, samaka." Allah sebut-sebut namamu. Pernah suka seseorang, terus orang itu sulit sekali dapat salam dari dia. Tahu-tahu ada orang cerita, temen, bro, tadi si doi nyebut-nyebut nama ente. Seneng nggak? Senengnya bukan main. Itu baru makhluk menyebut makhluk karena bab cinta, jantungnya berdebar. Kalau jumpa kesetrum, ya pernah gitu nggak? Ya zaman-zaman kita remaja kan kita pernah kesetrum juga ya. Padahal nggak ada listrik, ternyata listrik cinta. Kahruba al-hub. Bagaimana setrumannya itu ketika Sayyidina Ubay disebut namanya oleh Allah. Asbab dia salawat. Maka dimuliakan, kamu baca Quran. Disuruhlah dibaca Quran. Ya, sembari dia terisak-isak. Kenapa Rasulullah SAW itu mengatakan di hadis Ibnu Majah, suara yang indah merdu itu bukan suara yang belenggak-lenggok, tapi yang paling bagus itu adalah akhsyakum lillah, orang yang paling takut kepada Allah, maka suara dia langsung jadi indah merdu. Ya, semoga imam kita diberikan rasa itu waktu mengimami. Amin. Ya. Jadi gaji nggak usah pikirin, Ustaz. Pasti dapat. Rasanya itu munculin. Rasa itu dimunculin. Insya Allah. Itu makna tadi. Ya. Yuk fahamuk. Apapun kepikiran kamu tentang duniawi, kepikiran sedikit Allah urus. Kenapa? Allah cemburu. Allah tidak mau di dalam pikiran, jiwa, dan kolbumu ada selain dia. Maka sekali terlintas atau bilang, "Dah, itu aku urus." Kamu fokus. Begitu. Ya, gitu Allah. Maka disebutkan di hadis Imam Tirmizi, "Man syaghalahu," ya. Siapa yang dia sibuk zikri an maslahati, ya. Man syaghalahu zikri an mas'alati. Siapa yang disibukkan mengingat aku, berselawat kepada kekasihku, sehingga tidak sempat berdoa, tidak sempat berusaha dengan maksimal. A'taituhu ma u'tiya bihi sa'ilun. Maka aku akan anugerahi dia apa yang diberikan kepada orang yang minta. Itu sebabnya ahli sholawat, ahli ilmu, ulama-ulama yang abdikan dirinya untuk ilmu, Allah jamin hidupnya. Kenapa? Dia fokus kepada Allah. Kecuali pikirannya kepada amplop sama honor. Sudah, sekali aja Ustadz mikirin honor Pak Pengurus, jadi tenang Pak Pengurus. Sekali aja Ustadz mikirin honor, dia tersiksa selama-lamanya. Ya. Sekali aja dia mikirin honor isinya apa? Duit. Apa kata Nabi? Ta'isa abdud dinar, akan lelah pemburu dinar, dirham, rupiah, dolar. Pasti lelah. Sama kita nih Ustadz ya, Habib ya. Ustadz ngimamin, Habib kemudian khidmat ta'lim. Kita ini akan dibikin lelah perasaannya kalau udah kebayang angka. Maka saya ceramah sekarang nggak pernah mikirin angka lagi, karena sudah Allah cukupkan. Alhamdulillah. Nggak besar di sini, besar di sana Pak. Tenang Pak. Ya. Ini nggak tahu, saya biasanya nggak pernah ngomong begini. Kayaknya ada sesuatu di sini. Ada masalah kayaknya di masjid ini. Ya, banyak ya. Astagfirullahalazim ya. Kita ini menuntut guru itu ideal. Ini saya ulang-ulang. Menuntut guru terus ideal. Maunya guru itu suci. Kalau gurunya kaya kita sebut, masa ustadz nggak zuhud? Masa ustadz pakai mobil bagus? Ustadznya nggak zuhud. Giliran ustadznya nggak pakai mobil. Tuh kan, jangan jadi ustadz kamu nak, ntar kamu nggak susah kayak ustadz itu.
Itu kalau ustadz di kolbunya nggak penuh nama Allah, nggak penuh mahabbah kepada Rasulullah, kemakan itu. Mundur tuh nggak mau ceramah lagi. Baper. Maka jadi ustadz ini telinganya tebalnya harus 7 kali lipat. Dia nggak boleh terganggu oleh kata-kata makhluk. Dia mesti mendengarkan kata-kata di sini. Yang di sini hanya mau mendengarkan respon dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Sama nih Bapak Ibu kerja hari-hari, ya. Kalau pikiran otaknya angka, siap-siap tersiksa. Sama nih ente sholawat deh, jangan mikirin honor ya. Jangan mikirin honor. Tersiksa pasti, tertengkar tuh sama kalian tengkar. Ya, apalagi yang suaranya bagus ngomong ini. Gua suara bagus, masa disamaratain sama yang cepak-cepok. Kata yang mukul, lu kata kita mukul-mukul nih nggak pakai tenaga, lebih capek katanya. Tuh, kalau sudah menjadi hamba dinar dirham, siap-siap bertengkar. Ya. Ustadz tengkar kenapa? Salah satunya urusan honor sama jadwal. Ya. Lu jangan ngambil kapan gua katanya. Serius saya digituin. Sama sohib kita digituin. Ini saksinya. Di depan beliau ini. Rozi katanya. Ente jangan ambil lapak gua katanya. Saya bingung. Emang lapak ente apa? Jadi saya kan bikin tuh, itu jangan taruh di bawah deh. Itu ada nama Allahnya di atasnya. Dipegangnya. Itu ikut daurah dulu ya. Daurah ke dekat sini itu kan ada masjid apa dulu ya. Saya kan bikin daurah akidah. Dikira saya ngambil lapak dia karena dia ngajar akidah. Dia nggak tahu S1, S2, S3. Saya akidah. Itu lapak saya yang diambil itu. Dibalik. Tapi kita kasih lapak kita sama dia. Dia nggak tahu ya kan. Cuma begitulah. Alhamdulillah ada yang ngomong gitu, alhamdulillah tuh. Ya Bu ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Nabi itu ngasih ke umat tanpa syarat, maka kita salawat jangan bersyarat. Berapa salawatnya minimal malam-malam? 100. Pagi berapa? 100. Jadi sebelum kita ketemu alam, ketemu duit, ketemu masalah, sapa-sapa Rasulullah dulu, ya. Sebelum kita pindah alam tidur, sholawat dulu, ya, supaya nanti gampang jumpanya. Sallallahu alaihi wasallam. Ya. Gimana kalau nyetel YouTube yang 24 jam tak gitu ya? Boleh nggak? Ya boleh sih, cuma kalau ente yang baca lebih afdol ya. Orang datang ke saya, dia bilang kebanyakan ngaji, pengen cepat jumpa Nabi. Oh, mau cepat? Satu aja, saya bilang gitu. Kamu ambil nafas baca Allah, buang nafas dalam hati sebut Muhammad. Saya jamin kita jumpa nanti kamu sudah jumpa Rasulullah. Bener alhamdulillah. Tapi saya nggak tahu orang sini berlaku nggak ya. Kalau nggak yakin nggak masuk, dia mesti yakin. Maka kita ijazahin itu kepadanya betul. Jumpa setahun pada tahun habis itu dia bilang betul Bu ya. Saya sudah jumpa. Cuma jumpanya menyedihkan. Ada beberapa tuh ya. Nangis malah tuh kan ente minta jumpa sih ya. Dia jumpa Nabi tapi Nabi nggak menoleh kepadanya. Maka setiap kali dia ingat mimpi Nabi dia nangis. Kok Nabi nggak menoleh kepadaku? Salah ente. Ya, sebenarnya kita ini setiap hari jumpa Nabi. Tapi nurnya. Mimpi itu bukan makom, mimpi itu hadiah. Orang nggak dihitung, orang tidak dinilai dengan mimpi, karena agama ini bukan agama mimpi, agama ini agama akal dan kolbu. Maka orang nggak berakal, nggak berkolbu, nggak ada agamanya. Mimpinya ketemu Allah berkali-kali, kan? Ada yang dari Pakistan tuh ya. Yang digadang-gadang menjadi al-imam akhir zaman. Ya, ada tamat Timur Tengah datang ke saya, ya. Dan dia minta teman-temannya diajak untuk balik. Maka saya boleh cerita ini.
Datanglah seseorang ke saya, anak muda, tamatan Timur Tengah, LC, bukan lulusan Carawaci. LC-nya benar, lulusan Cairo ya, lulusan Mesir dia. Apa kata dia? Buya, menurut saya yang mimpi Allah ribuan kali dari Pakistan itu Imam Mahdi, Buya. Oh gitu ya? Ya udah. Tapi saya mau kasih tahu ente satu hal. Saya ketemu Allahnya jaga 5 kali. Ente percaya nggak? Masa gitu? Kita bacain ayat. Surat Al-Baqarah 45-46 ya. 45-46 ya. Alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Orang yang khusyuk itu sholatnya, mereka yazunnun, merasa mengira mereka jumpa dengan Allah. Dan saya merasakan itu Pak setiap sholat. Bapak percaya nggak? Nggak percaya juga nggak apa-apa. Kan perasaan saya sendiri. Kan itu anugerah Allah dalam diri saya. Kalau saya sholat 5 waktu, saya 5 waktu merasakannya. Dan itu sadar. Bukan mimpi. Saya bilang ke dia, saya ngomong gini, bro, kalau menurut ente ada orang ketemu Allah dalam keadaan jaga, lebih pantas dia jadi Imam Mahdi apa yang mimpi itu? Gitu. Yang jaga dong. Kita colek dia, tahu nggak bro, samping ente nih ketemu Allah 5 kali setiap hari. Tapi ini bukan Imam Mahdi. Ini cuma hamba Allah umat Nabi Muhammad SAW. Hamba biasa-biasa aja. Saya bukan Imam Mahdi. Kenapa? Saya nggak bernasab kepada zuriat Nabi. Kalau Habib ini bisa jadi calon ini. Jangan-jangan ntar ketemu 3 tahun lagi ngaku. Aneh itu Imam Mahdi Buya asal. Jadi setiap orang yang bernasab kepada Nabi SAW itu punya potensi dia menjadi Imam Mahdi. Aneh, nasab dari mana coba? Marga Satwa. Ya. Satu lagi margarin, famnya nggak punya, paling familiar, nggak punya kita. Ya. Ada Atos Sunda, bukan Al Atos. Allahumma sholli ala Muhammad. Kadang-kadang kalau ketemu begitu jangan dibawa serius, dibawa bercanda orang-orang begitu. Ya. Bapak Ibu saudara makanan Allah, udah 10:30 ini, kurang ya, 10 menit lagi ya. Jauh bener ke sini tuh ya. Kita dari Jakarta Timur ke sini 2 jam lebih. Jadi ketemu harimau berkali-kali kita tadi ya. Harimau roda 4. Allahumma sholli ala Muhammad. Buya Zul Asfi nih ya. Kita mau roasting mulu dari tadi nggak jadi. Nah, bagian terakhir yang mau saya sampaikan ini paling penting. Setelah kita menyadari ini bulan Nabi Muhammad SAW, maka dari dasar inilah disebutlah bulan ini Syahru Sayyidina Muhammad, bulan baginda Nabimu. Ada satu hadis riwayat Dailami tapi hadisnya dhaif. Rajab syahrullah, Sya'ban syahru Muhammad, Ramadan syahru ummati. Rajab bulan Allah, Sya'ban bulan Rasulullah, Ramadan bulan umat Rasulullah. Tapi hadisnya lemah, kita nggak pakai itu. Ya, kita pakai kalam ulama berdasarkan tadi bahwa ayat sholawat al-Muhammadi turunnya bulan Sya'ban, maka bulan ini disebut bulan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bulannya Nabi. Itu sebabnya Nabi suka puasa di bulan ini. Lalu ada asbab kedua beliau suka puasa. Dalam hadis Abu Daud, Tirmizi, Ibnu Majah, Ahmad, itu kalau kita simpulkan ada satu redaksi. Beliau ditanya kenapa puasa, kata Sayyidah Aisyah, kenapa engkau suka puasa di bulan Sya'ban wahai baginda? Apa jawaban beliau? Aku suka berpuasa, kenapa? Karena bulan ini semua amal dilaporkan besar-besaran, laporan tahunan.
Jadi amal kita itu ada laporan harian. Ketemunya setiap fajar. Maka malaikat yang di bumi yang bertugas naik, sebelum naik dijumpa dengan malaikat yang baru turun. Disebutlah itu masyhuda, disaksikan oleh malaikat. Kenapa? Malaikat yang di langit, yang di bumi menyaksikan kita lagi sholat subuh. Atas dasar itu, Sayyidina Umar meriwayatkan dari Nabi dalam hadis yang sahih, bahwa sholat subuh berjamaah setara dengan setengah malam tahajud. Ya, setengah malam kita tahajud setara dengan sholat subuh. Apalagi udah tahajud, subuhnya berjamaah. Itu falaka fadlun wa fadlun wa fadlun wa zadakallahul fadla. Ya. Beliau suka beramal, suka sholawat, suka berpuasa di bulan ini karena amal umatnya diangkat, dilapor kepada Allah. Maka pengangkatan amal itu dipuasakan oleh beliau. Itulah syafaat Nabi Muhammad SAW. Ya, Nabi mempuasakan amal kita supaya diterima oleh Allah. Coba sholat isyaknya tadi khusyuk nggak, Pak? Khusyuk apa kusut? Maghrib khusyuk apa kusut? Asar khusyuk apa kusut? Zuhur kusut? Subuh itu dipuasain Rasulullah SAW. Jadi Nabi puasa, Nabi kan udah dijamin, Nabi nggak perlu puasa, Pak. Kutiba alaikumusiyam, itu buat kita, Nabi mah udah selesai. Nabi itu kekasih Allah, udah nggak perlu. Dia selalu bersamanya, udah nggak perlu. Dia udah jumpa dengan Allah, dan sekali lagi berjumpa, sesaat dia berjumpa, selama-lamanya dia dihitung berjumpa. Nabi itu udah gak butuh. Tapi beliau memberi contoh dan memberi tanggungan. Itu yang disebut syafaat. Jadi ibu-ibu yang masih ada tanggungan, ya, tolong dibayar nih pada beberapa hari lagi. Tolong dibayar segera. Ya, tunaikan dikodok sesegera mungkin. Oh, kata Ustadz Fulan, puasa habis di Susakban makruh, Ustadz. Ya. Itu makruh kalau puasa sunatnya nggak biasa. Kalau sudah biasa puasa Senin Kamis, itu boleh, berarti jadi wirid. Apalagi belum puasa, maka wajib, bukan lagi makruh. Ya, hukumnya wajib. Ada ustadz yang agak konyol dikit, Buya Zulasfi, Habib, di TV nih. Apa kata dia? Kalau kita utang tahun ini, bayar tahun ini. Kalau tahun ini nggak dibayar, tahun depan udah nggak bisa dibayar. Astagfirullah. Ya, sorbannya tebel itu, Bib. Kirain ilmu itu di sorban, bukan ilmu, bukan pada sorban, ilmu pada kolbu. Maka nih, kalau kita punya anak santri, Bapak Ibu, nggak usah dia terlalu banyak diberikan gimmick, gaya. Ya, cekokin terus ilmu terus sampai dia mateng. Orang pakaian pakai serban, pakai gamis itu menariknya cuma kalau belum ngomong. Kalau udah ngomong kita mikir, segitu doang nggak pantas yang dipakai serban. Kita ngomong gitu malah ya. Malu-maluin pakai serban Rasulullah tapi nggak pantas ngomongnya. Itu sebabnya saya kalau hari-hari lebih banyak kopiah hitam sama kopiah putih. Tapi kalau kajian-kajian toriko, tasawuf, baru saya pakai serban, Bapak Ibu. Memantaskan diri adab dengan guru-guru mulia. Jadi kenapa Nabi suka puasa pada bulan ini? Karena amal semua diangkat. Oh ya, saya lupa satu lagi aja. Satu peristiwa akbar yang terjadi di bulan Sya'ban. Tahwilul qiblah minal aqsa ilal haramil makki. Dipindahkan kiblat, maka ada di Madinah masjid Kiblatain, masih ingat? Nabi lagi sholat di situ, tiba-tiba sebelum sholat Nabi ngelirik dulu, ngelirik ke Ka'bah, ke arah Mekah, terus baru geser dikit, kan cuma geser dikit aja, lihat geser dikit. Apa maksud Nabi?
Nabi tidak ingin serupa dengan Yahudi. Nabi tidak ingin serupa dengan ahli kitab. Karena mereka berkiblat sholatnya ke Aqsa. Nabi la yuhibbu, ya, tidak suka sama amalannya dengan mereka. Hatta model jenggot Nabi bedain. Tapi orang salah paham hari ini jenggot, sibuk di jenggot. Padahal hadisnya berbedalah kamu dengan Yahudi, berbedalah kamu dengan orang musyrik. Itu konteksnya zaman itu. Sekarang penyanyi-penyanyi metal jenggotnya panjang-panjang juga, ya. Gagal paham, jenggot itu bukan bab wajib, itu bab performan. Bukan Sahih Bukhari. Imam Bukhari lebih paham daripada ustadz-ustadz yang mengaku ahli sunnah hari ini, ya. Jadi Nabi SAW, ya, beliau ingin sekali kiblatnya ke masjid yang lebih tua, yaitu Al-Masjid Al-Haram, yang mana beliau pernah tinggal di sana dan tidur-tiduran. Nabi itu tidur-tidurannya Hijr Ismail. Masih ingat Hijr Ismail Bapak Ibu? Yang sudah umroh, yang sudah haji. Hijr Ismail itu bagian dari Ka'bah. Nabi tidur-tidurannya di situ. Sekarang mana boleh maskar, ya. Salah kita, ya. Bahkan Sudes pun sekarang ngimamin gak di depan lagi karena dia diancam, dibunuh sama orang. Karena Sudes walaupun dia tokoh Wahabi, tapi yang berdamai sama pemerintah, perintahnya buat normalisasi sama Israel. Maka difatwakan bunuh oleh kelompok teroris. Siapa? Sudes. Ya. Makanya sekarang ngimamin gak tahu di bagian pojok belakang, ya. Apa tengah-tengah kayaknya tuh. Itu kiblat. Akhirnya lagi sholat Allah turunkan ayat, ya. Apa kata Allah? Qad nara taqalluba wajhika fis sama. Sungguh kami lihat wajahmu, ya, pandanganmu kok bolak-balik Mekah Aqsa, Mekah Aqsa. Maka kata Allah, fawallu wujuhakum syatral masjidil haram. Ya sudah, hai Muhammad dan semua umatnya, arahkan wajah kalian ke arah Masjidil Haram, bukan ke arah Ka'bah. Jadi saya tidak sepakat dengan MUI ataupun Kemenak dalam bab ini, termasuk beberapa ormas, ya, yang mesti saklek pas ke Ka'bah. Enggak, Quran enggak nyebutin Ka'bah. Quran menyebutin syatrul masjidil, itu sunnahnya, bukan syatrul Ka'bah. Maka ulama kita dari dulu sampai sekarang ada fatwanya. Jika di hadapan Ka'bah wajib langsung menghadap ke Ka'bah. Tapi jangankan di sini, di belakang Bukit Jabal Abi Kubais, di belakang bukit-bukit kita udah nggak ngeliat Ka'bah. Nggak wajib tepat menghadap ke Ka'bah, cukup mengarah ke Al-Masjidil Haram. Tolong sampaikan pesan ini ke mereka-mereka itu. Saya lihat ada tuh sertifikat validasi Ka'bah, apa kiblat, ya salam, bid'ah itu, ya. Mempersulit orang beragama. Itu yang diperangi dulu oleh guru kami, ya, yang dulu di Komisi Fatwa MUI, tapi kemudian fatwanya dicabut 2010 waktu beliau sedang ke Papua. Bayangin, MUI aja main fatwa dulu, nggak tahu sekarang, semoga udah nggak. Yang ini pejabat MUI-nya pergi ke kemana? Ke Papua 10 hari, nggak ada kontak, dibikinlah rapat besar-besaran. Pas balik beliau bingung, loh kok udah ada fatwa baru? Tuh, fatwa tidak suci, ya. Fatwa tidak yang suci cuma Quran dan Sunnah. Nah, kita tetap mendukung MUI kita, tapi janganlah gitu-gitu main gesek-gesekan sesama ulama, ya. Nggak suka kita. Contohin yang baik untuk kita umat Islam yang tidak berilmu ini. Bapak Ibu udah pas, udah 10:30. Kesimpulannya sederhana, simpulkan saja sendiri. Ya. Semoga tambah cinta kepada Rasulullah SAW. Semoga sholawatnya tidak karena ngelihat alfat lagi, ya. Sholawatnya betul-betul karena cinta kepada Rasulullah SAW. Dan semua amal kita dimaafkan Allah, diterima Allah, dimaklumi Allah, dan dicatat
ini di Susakban udah ditulis nih siapa yang bakal hidup, siapa yang meninggal. Semoga yang hidup hidupnya dalam sunnah Nabi, yang meninggal husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi wa likulli natin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya Rahman ya Rahim ya Karim. Shalli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma ya Azim. Azim as-salatu was-salam ala al-Habib al-Azam. Sayyidina Ahmad, Sayyidina Muhammad. Ya Allah, yang maha agung, yang maha besar, yang maha luas. Luaskanlah salam dan salawat Engkau tercurah kepada Sayyidina Muhammad. Besarkanlah nur rahmat dan nur salam Engkau tercurah kepada Sayyidina Muhammad SAW. Lalu jika tercurah kepada akalnya, mengalir kepada akal kami, ya Allah. Jika tercurah pada kolbunya, mohon alirkan ke dalam kolbu kami, ya Allah. Jika tercurah ke dalam sir dan ruhnya, mohon juga alirkan, limpahkan ke dalam sir dan ruh kami, ya Allah. Allahumma ya nur, ya man huwa nurun ala nur, ya man huwa nurus samawati wal ard, ya huwa man huwa dhatun nur, ij'alna nura, ij'alna anwara, ij'alna ya Allah fi nuri nabiyika Muhammad SAW. Ya Allah, jadikan kami lebur dalam mencintai Nabi Muhammad SAW, lebur dalam mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW, lebur siap dalam berjuang untuk memperjuangkan ajaran Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, jangan jadikan diri kami cengeng, jangan jadikan diri kami ini kerdil, hanya luka sedikit, hanya ada masalah setitis, kemudian kami mundur. Ya Allah, kuatkan batin kami, kuatkan mental kami, kuatkan perasaan kami, kuatkan perasaan kami, tajamkan pikiran kami, sehingga ketika kami memperjuangkan agama Engkau, jalan kami lebih mendekat ke jalan Engkau, dan kami jauh daripada khutuwat syaitan, langkah-langkahnya syaitan. Allahumma ya muqallibal qulub, ya Allah yang membolak-balik kolbu, yang merubah semua watak. Kolbu kami gelap, ya Allah, mohon terangkan, ya Allah. Hati kami penuh dengan kejahilan, ya Allah, mohon berikan tetesan ilmu Engkau, ya Allah. Perasaan kami tidak menentu, ya Allah, mohon tentramkan dengan nama-Mu, ya Allah. Jiwa kami keras, ya Allah, mohon lembutkan dengan asma-asma Engkau yang husna, ya Allah. Ya Allah, kami masih suka marah, ya Allah, kami masih suka emosi, ya Allah. Kami masih suka tidak meridai, tidak merelakan orang-orang yang berbeda faham dengan kami. Maka ya Allah, wasi' sudurana, ishrah sudurana, berkah nur Engkau, ya Allah, ya muqallibal qulub, lapangkan dada kami melihat perbedaan, lapangkan jiwa kami melihat ada orang yang berbeda faham dengan kami. Ya Allah, jadikan masjid ini menjadi tempat syiar menyebut nama Engkau. Jadikan kolbu kami lebih tulus, lebih kuat menyebut nama Engkau. Allahumma ya Allah, jadikan rumah tangga kami rumah tangga yang Engkau ridhai. Jadikan ya Allah pasangan kami pasangan yang Engkau ampuni. Jadikan keturunan kami Allah keturunan yang salihah, pejuang-pejuang di akhir zaman, membela ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shfi amrad qulubina, ya Allah, di kolbu kami banyak penyakit-penyakit hati, iri, dengki, sombong dan lain sebagainya. Mohon ya Allah berkah bulan Sya'ban, bulan Nabi Muhammad SAW yang kolbunya sangat cerah, kolbunya sangat sehat, kolbunya sangat bercahaya. Mohon sehatkan kolbu kami, sembuhkan dari penyakit-penyakit rohani. Allahumma ya Allah, ya Alim, ya Alim, alimna ilman yanfa'una. Terakhir ya Allah, kami memohon, kami ini jahil ya Allah, ajari kami ilmu yang bermanfaat. Ajari kami ilmu yang membuat kami dekat kepada Engkau, bukan ilmu yang membuat kami saling merendahkan, bukan ilmu yang membuat kami merasa paling benar, tapi ilmu yang mendekatkan kami kepada Engkau yang maha benar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bangun istanamu di surga bersama program Wakaf Surau Ribat Buaran.
Ribat salah satu tujuan pembangunan Surau Ribat yang saat ini sudah masuk tahap konstruksi sejak 1 Agustus 2024. Selain untuk memfasilitasi ruangan kajian yang lebih kondusif, surau ini juga dibangun untuk berbagai kegiatan ke depannya. Salah satu di antaranya juga untuk kegiatan zikir dan suluk bagi para salik. Untuk itu, kami mengajak para sahabat untuk turut serta dalam menebar manfaat dan syiar dakwah melalui program wakaf pembangunan Surau Ribat Buaran. Wakaf bisa disalurkan melalui nomor rekening yang muncul pada layar atau juga bisa melalui website resmi kami di wakaf.nuraniahofficial.com. Melalui website tersebut, sahabat bisa mendapatkan informasi terkini seputar perkembangan pembangunan surau. Untuk memulai wakaf, cukup klik donasi sekarang, lalu pilih nominal yang tersedia atau silakan masukkan sendiri nominal yang ingin diwakafkan. Klik tombol lanjut ke pembayaran dan sahabat bisa masukkan nama serta nomor WhatsApp yang nantinya akan digunakan untuk mendapatkan pesan wakaf secara otomatis. Sahabat juga bisa memberikan doa terbaik sebagai bentuk dukungan untuk pembangunan surau. Terakhir, klik transfer sekarang untuk memproses data wakaf sahabat. Untuk segala bentuk dukungan dari para sahabat semua, kami ucapkan terima kasih. Jazakumullah ahsanal jazaa wa barakallahu fiikum.